1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan, semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan didengar oleh Sultan Syahrir. Of Japan and the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters sign the instrument of surrender at the places indicated. Sore hari setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Keadaan kita di sini yaitu untuk melancarkan rencana kita menuju gerbang kemerdekaan Indonesia. Tapi Bung, Jepang masih menguasai wilayah Indonesia. Tanah Putra masih dijajah oleh Jepang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudara-saudara, tadi punya berita menggembirakan untuk kita semua bahwa Jepang telah menyerah kepada Sekutu. Saya telah mendengar berita tersebut dari radio luar negeri. Maka telah terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Semua kabar gembira yang Anda kabarkan tadi. Tapi apa itu kekosongan kekuasaan? Biar saya perjelas. Jadi sekarang Jepang sudah tidak berkuasa lagi di Indonesia karena sudah menyerah kepada Sekutu. Sedangkan Sekutu belum menguasai Indonesia. Baik, saya mengerti. Terima kasih. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan ini? Bagaimana kalau kita meminta kepada Bung Karno dan Bung Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya? Ya, saya setuju. Dengan itu, ini waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Baiklah kalau kalian semua setuju. Mari kita pergi ke rumah Bung Karno untuk membicarakan hal ini. Apakah kalian semua setuju? Setuju! Tapi jangan sampai proklamasi kemerdekaan Indonesia diproklamasikan oleh PPKI. Kenapa Anda berpendapat seperti itu? Karena PPKI adalah badan pembentukan dari Jepang. Kita tidak ingin campur tangan Jepang dalam proklamasi kemerdekaan kita sendiri. Dari itu kita sepakat untuk menolak hadiah dari Jepang. Kemerdekaan ini kitalah yang akan menyiapkan sendiri. Tepat sekali. Kalau begitu, semua harus pergi ke kediaman Soekarno untuk memberitahukan hal ini dan golongan pemuda lainnya akan membantu merebut kekuasaan Jepang. Rapat pun diakhiri. Keesokan harinya pada tanggal 15 Agustus 1945, Chairul Saleh, Sultan Syahrir, Wikana, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno dengan maksud menyampaikan hasil keputusan rapat. Assalamualaikum. Apakah ada Bung Karno di dalam? Oh, ada di dalam. Begini Bu, ada hal yang kami ingin bicarakan. Ya kamu. Baiklah, saya akan menemui mereka. Saya dengar ada hal penting yang ingin dibicarakan. Begini, kami mendengar berita bahwa Jepang telah menyerah kepada Sekutu. Maka telah terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Jadi kami kemarin mengadakan rapat dan hasilnya kami semua setuju agar Bung Karno dan Bung Hatta segera menyusun kemerdekaan Indonesia. Secepatnya mungkin akan saya usahakan berunding dengan anggota PPKI lainnya. Kita tidak bisa menunggu lama lagi.
karena ini merupakan waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Apakah kalian tidak memikirkan bahaya yang kita dapat ketika kita senekat itu untuk memproklamasikan Indonesia? Jepang bisa saja menyerang kita. Mungkin saja setelah kita bicarakan hal ini dengan anggota PPKI. Saya tidak berharap Anda melaksanakan rapat terlebih dahulu bersama PPKI, karena saya takut Jepang mengetahui rencana kita dan menghalangi rencana kita. PPKI satu-satunya cara untuk memerdekakan Indonesia. Tapi kita tidak ingin merdeka oleh Jepang. Berikan saya waktu dulu untuk berunding dengan para golongan tua. Baiklah, kalau begitu kami pamit undur diri. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat orang golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Mereka meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal. Kemudian Soekarno meminta para golongan tua untuk datang ke kediamannya dan membicarakan permasalahan tersebut. Kemerdekaan dengan matang supaya tidak terjadi hal-hal yang kita inginkan. Mereka masih muda. Cara berpikir mereka masih sangat muda. Kita harus mempersiapkan dan mempersiapkannya dengan matang. Kalau tidak, bagaimana kalau semuanya berantakan? Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Sekarang apa yang kita lakukan? Sementara golongan tua akan mengikuti keinginan kita. Bagaimana kalau kita asingkan Bung Karno dan Bung Hatta keluar dari daerah Jakarta agar mereka bebas dari pengaruh Jepang? Tapi gimana ya? Bagaimana kalau kita ke Rengas Dengklok? Di sana keamanannya terjamin. Para pemuda pun menyetujui ide tersebut. Pada malam hari, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan Hatta. Assalamualaikum. Jadi gini, Bu. Assalamualaikum. Jadi gini, Bu. Rombongan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat pada waktu subuh. Tanggal 16 Agustus 1945, Soekarno-Hatta berada seharian penuh di sana. Hatta, Soekarno, apa tujuan kalian membawa kami berdua ke sini? Maaf atas kelancaran kami, Bu. Kami semua demi keselamatanmu. Kami ingin membicarakan kembali tentang proklamasi ini, Bu. Kenapa Soekarno mengatakan bahwa masalahnya ada di daerah PKI? Mengapa harus mendapat PKI? Karena itu adalah perbuatan Jepang. Kami ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa mengalami Jepang. Kita masih membutuhkan bantuan Jepang. Bagaimana jika perkataan Jepang hanyalah janji manis belaka? Apa yang akan Anda lakukan? Selama kita harus menunggu Jepang, itu kita harus memproklamasikannya sendiri. Juga demi rakyat-rakyat yang telah bertahun-tahun terbelenggu di tanah mereka sendiri. Mereka berhak bebas dan sekaranglah saatnya. Tenang, saudaraku
lepaskan ikatan Bung Karno, dan Bung Latif tolong lepaskan ikatan Bung Hatta. Saya mengerti tentang pertimbangan kalian berdua mengenai proklamasi ini. Kami memang belum mempertimbangkan masalah ini dengan baik. Saya yakin kita akan bisa memanfaatkan situasi ini. Kesempatan tidak datang dua kali. Tentu mungkin asalkan kita berusaha bersama. Kita pasti bisa. Lagi pula para pemuda di Jakarta sedang menyusun strategi proklamasi untuk mencegah serangan Jepang yang tidak menerima proklamasi dari bangsa kita. Bagaimana Bung Karno? Betul, saya setuju. Kami akan memproklamasikan Indonesia dan sebagai pertama Jepang. Gimana kacamataku? Oh iya Bung. Pada pukul 5:30 sore, rombongan dari Jakarta yang dikenal oleh Peta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Syukurlah kalian baik-baik saja. Gimana keputusannya? Kami setuju bahwa kemerdekaan dilakukan tanpa campur tangan Jepang. Jadi total kita akan melaksanakannya. Bagaimana jika besok pasukan di Jakarta sudah bergerak? Ya, kita akan melaksanakannya besok pagi. Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta pergi meninggalkan tempat tersebut. Sementara Ahmad Subarjo dan Chairul Saleh tinggal sebentar untuk membahas tempat pembuatan teks proklamasi. Bagaimana kita akan membuat teks proklamasi kemerdekaan Indonesia? Bagaimana jika kita pergi ke rumah Laksana Maeda di Jakarta? Dia adalah perwira tertinggi militer, jadi keamanannya bisa terjaga dan tempatnya juga strategis. Dan dia juga adalah orang Jepang yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Ya sudah, kita pergi ke sana. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan muda maupun golongan tua kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Assalamualaikum. Ada perlu apa ya ke sini? Kami ingin bertemu dengan Laksamana Maeda. Sebentar, saya panggilkan dulu. Selamat malam, ada apa Bu? Maaf mengganggu malam-malam. Kami perlu tempat untuk membicarakan kemerdekaan yang akan dilaksanakan esok hari. Benarkah begitu? Kalau begitu, ayo masuk. Silakan dulu. Benarkah saya turut bergembira atas hal itu? Silakan pergunakan apa yang Anda butuhkan. Apakah ada pena dan kertas Laksamana Maeda? Sebentar, akan saya ambilkan dulu. Bagaimana dengan penandatanganan teks proklamasi ini? Menurut saya, teks proklamasi tidak ditandatangani oleh PPKI karena PPKI merupakan buatan Jepang. Kita sudah sepakat bahwa proklamasi dilaksanakan tidak dengan campur tangan Jepang. Adakah dari kalian yang berpendapat untuk menyelesaikan masalah ini? Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh para hadirin yang saat ini seperti ketika Amerika mendatangi teks deklarasi mereka? Jangan, kita tidak boleh mengikuti bangsa lain. Kita harus berbeda dari bangsa lain. Halo, bagaimana Bung? Karena ini semua berkat bangsa Indonesia, jadi atas nama bangsa Indonesia. Ya, saya setuju dan saya mengusul bagaimana jika yang menandatangani teks
naskah ini adalah Anda dan Bung Hatta sebagai wakil bangsa Indonesia. Usulan yang bagus. Bagaimana hadirin? Setuju. Tolong Anda ketik teks proklamasi. Siap, Bung. Apakah di sini ada mesin ketik? Oh, ada. Mari ikut saya. Usai perundingan di rumah Laksamana Maeda, Soekarno pulang dan disambut oleh istri tercinta. Makasih. Semua berjalan dengan lancar. Terima kasih buat telah menemani saya di masa-masa yang sulit ini. Ya, terima kasih kepada Allah yang telah memberikan kita untuk mempromosikan kemerdekaan bangsa kita. Oh iya, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi besok? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera yang diiringi lagu Indonesia Raya karya Bung Supratman. Oh iya, bukankah kita belum punya bendera, lantas bagaimana? Ya ampun, lupa bagaimana ibu saja yang menjahitkannya. Hanya punya kain merah dan putih, Pak. Apakah tidak apa-apa? Itu saja. Kalau begitu, buat bendera yang sederhana. Yang penting kita punya niat. Pak, Ibu punya ide bagaimana jika nama benderanya kita namakan Sang Saka Merah Putih? Bagaimana? Kita akan menamakannya Sang Saka Merah Putih. Ya sudah, Bapak bersiap sana untuk mempersiapkan proklamasi. Iya, Bu. bangsa ini. Siap, Bung. Saya akan mengibarkan bendera ini. Baiklah, kerjakan. Siap, Bung.
Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Behind the scene. Saya mengerti tentang pertimbangan kalian berdua. Got Kuat. Selama kita harus mau ke Jepang. Kapalania Ajabe. Sala Dialogue. GQat Part 2. Ya sudah, kita pergi ke sana. Assalamualaikum. Ibu berpeci pun Kuat. Semua nahan tawa. Mengenengkan Septa. Awalnya Aman. Malay. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Gub Benner. Atas nama bangsa Indonesia, Nuven Malapig Baju Hutryank 78 Padahal ini Seratanya. Bara Merdeka. Trimurti, tolong kau kibarkan bendera ini sebagai tanda kejayaan bangsa ini. Siap, Bung. Saya akan mengibarkan bendera ini. Baiklah, kerjakan. Siap, Bung. Kamu Aku belum assalamualaikum.
Ada. Tapi ada kayaknya tinggalin. Ini mau dipoto meren. Gede, cuman kayak gede aja kelihatan. Ih, keren. Baiklah Pak, Ibu punya ide bagaimana jika nama benderanya kita namakan Sang Hatta. Pak, Ibu punya ide. Viola. Tarik di. Tarik atas. Grace cicing, Grace kerja rekam. Buru. Udah segitu aja. Behind the scene-nya. Semoga terhibur.